Ya, selamat malam pemirsa, kita kembali lagi di program Hukum di Mata Bowo. Dan tadi di akhir segmen kita membaca tentang mungkinkah transparansi proses hukum dari pejabat-pejabat yang terjerat kasus korupsi, kasus pungutan liar ini dapat dilihat oleh masyarakat secara transparan. Maksudnya? Jadi dalam proses mengadilinya, dalam setiap persidangan, masyarakat dapat mengikuti, begitu? Dapat mengikuti, dalam arti ketika sidang terbuka dan dibuka, itu semua bisa mendengar dan bisa melihat di media elektronika, ya, media cetak, itu semua bisa untuk memberikan satu, yaitu tentang laporan, tentang ekspos dan sebagainya, bisa. Nah, ini merupakan satu transparansi, ya. Setiap ada proses pengadilan tipikor terbuka semua. Nah, oleh karena itu mulai dari dakwaan sampai dengan putusan, yaitu bisa transparan, bisa melihat untuk ketika ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi, bisa melihat. Menurut Cak Bowo, kalau misalnya proses peradilan dari para koruptor ini dibuka secara gamblang ke masyarakat, akan lebih banyak efek positifnya atau akan lebih banyak dampak negatifnya, Cak? Sebetulnya dibuka kan efeknya positif. Kalau negatif tutup, jangan masa ditutup, nah nggak boleh. Itu sifat di dalam satu hakim atau pengadilan, sidang terbuka. Jadi lebih bagus ya, efek positifnya lebih banyak gitu karena ya? Itu sudah merupakan bagian dari normatif, bagian aturan peraturan undang-undangan. Jadi ketika persidangan kecuali asusila ya. Tapi kalau hubungan dengan pidana terbuka dan tidak boleh memihak, tidak boleh bersingit-singitan atau sidang itu tidak boleh terbuka. Itu merupakan satu bagian harus supaya masyarakat tahu ketika ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Baik, jadi dapat menimbulkan efek jera juga. Ya. Ketika seorang koruptor sudah terbukti bersalah dan mendapatkan dakwaan secara transparan, hukuman yang diberikan begitu ya, Cak ya, akhirnya dapat memberikan efek positifnya, yang lain-lain tidak mengikuti. Karena ketika korupsi didakwa 15 tahun penjara misalnya, itu menimbulkan efek, oh jangan korupsi, nanti takut kena dakwaan 15 tahun. Itu gitu ya. Yang membuat efek tentang kalau transparan, berapa nilainya. Nah, contohnya penegak hukum juga transparan. Antara perbandingan, ini korupsinya katakan dugaannya 50. Ini kelihatannya tuntutannya sama, putusannya sama lah. Ini kan, ini ada apa? Kan begitu kan? Tapi sebenarnya ada aturan tidak? Cak, yang mengatur proses peradilan itu harus secara tertutup dan terbuka itu ada aturannya tidak? Masyarakat ini berarti ada apa? Nah, oleh karena itu memang KPK itu ketika adanya hubungannya dengan standar berhubungan dengan nilainya, itu KPK sudah tahu tuntutannya berapa, putusannya berapa. Kalau selain KPK ini bisa saja, 50 juta dituntut 6 tahun, 5 miliar tuntut 6 tahun, 4 tahun, ini kan nggak benar. Contohnya seperti itu. Benar. Jadi sebetulnya itu biar masyarakat penonton inilah potret-potret penegak hukum yang tidak adil, kan begitu. Dapat mengawasi juga gitu ya, Cak? Mengawasi juga masyarakat, itu penting. Jangan sampai orang ini ada empati sebagainya, begini kena nggak ngaku, itu hanya alasan klasik. Tapi sebenarnya memang ada, apakah ada aturan peradilan yang menyatakan suatu peradilan dapat terbuka dan tertutup itu ada catatan. Ini diputus ini tutus ini, tak buka semua. Nah makanya sekarang ini zamannya sudah tidak lagi seperti itu. Ingat, ya, ketika ada seperti itu, ini korupsinya 5 juta, tuntut 4 tahun, 5 miliar, tuntut 4 tahun. Apa dibenarkan? Namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini adalah jadi harus adil ya. Undang-undang, yaitu hubungannya dengan 17 Agustus, ulang tahun 72 kan begitu. Sekarang itu apa? Keadilan itu ada. Seharusnya itu membedakan satu dengan lain. Ini semua ini brengsek kalau demikian. Benar saya katakan demikian. Ya, hal yang dapat kita soroti juga di ulang tahun Indonesia yang ke-72 ini, kalau 17 Agustus ini biasanya
ada remisi-remisi yang diberikan. Nah, oke. Sudah diputus cuma 4 tahun, cuma 6 tahun, ternyata masih ada potongan-potongan yang diberikan oleh pemerintah. Ada potongan. Tapi kita tahan dulu jawabannya, Ca. Kita akan bertanya dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di studio malam ini. Ada yang sudah siap dengan pertanyaannya? Bapak, boleh? Ya, boleh. Silakan Bapak, disebutkan nama dan pertanyaannya ya Bapak ya. Terima kasih. Ning Isa ya. Ya. Saya mau bertanya dengan Cak Bowo ini, yang mengenai masalah mengisi kemerdekaannya. Karena melihat carut marut hukum di Indonesia ini kan sangat membingungkan, sangat membingungkan. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar Cak Bowo bahwa penegakan hukum itu sangat membingungkan. Contohnya tadi masalah korupsi ya, yang miliaran dihukum 4 tahun. 4 tahun, yang hanya 50 ya itu sampai 10 tahun, itu kan sangat membingungkan. Lah untuk mengisi kemerdekaan dalam hal penegakan hukum itu buat aparat-aparat penegak hukum ya. Kalau kita melihat jiwa semangat nilai-nilai 45 yang dahulu itu kan benar-benar mencerminkan keikhlasan. Bagaimana kalau mengisi kemerdekaan yang ke-72 ini menurut Pak Cak Bowo ini ya, pandangan itu apakah merubah sistemnya atau merubah orang-orangnya diganti dengan yang mempunyai keikhlasan yang tinggi? Itu aja cukup. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi boleh saya simpulkan kalau misalnya di ulang tahun Indonesia yang ke-72 ini mengisi kemerdekaan dengan hukum yang carut-marut di negara kita ini dengan cara seperti apa? Sistemnya kah yang harus diganti atau orangnya kah yang harus diganti, Cak Bowo? Sistemnya, Cak Tejo. Karena sistemnya apa? Ketika ada hubungannya dengan adanya korupsi, ini 50 juta sampai 6 tahun yang miliaran. Ya miliaran ini 2 tahun, 3 tahun tuntutannya ini harus ditangkap, harus diperiksa, karena nggak bersesuaian dengan rasa keadilan. Seharusnya pasal Seharusnya periksa siapa? Jaksa siapa yang begitu? Hakim siapa periksa? Harus dong. Ini sistem. Tapi kalau merubah oknumnya, nonsen, impossible. Yakin saya. harus menunggu Harus ya. diperiksa dikarenakan ini harus dugaan. Kenapa? Ini ada korupsi katakanlah 5 juta atau 10 juta tuntutannya 4 tahun. Putusannya nanti bisa-bisa 3 tahun atau perbadelak. Oh, perbadelak nggak ada sih. Confirm ya toh. Kalau demikian. Nah, sekarang kenapa ini ada 200 miliar? Ternyata dituntut 6 tahun. Apakah itu Tapi karena yang pasal kecil yang dituntut 6 tahun. Apa itu adil? Apa itu merupakan satu harkat dan martabat secara bangsa Indonesia? Bohong. Berarti perlu ada sistem yang harus diperiksa, harus turun itu. sistem Harus turun. itu Kenapa kok sampai demikian? Ada apa? Ada punya alasan, ada punya dasar. Ketika miliaran dituntut hanya 4 tahun, ketika hanya 50 juta? 50 juta dituntut lebih dari 6 tahun. Periksa itu. Itu namanya merombak satu sistem hukum, sistem penegakan hukum. Ini penting bagi khususnya kalau bisa diperlukan oleh Presiden. Bagus, saya dukung kalau demikian. Itu namanya mengisi kemerdekaan dengan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah. Begitu nih Aisyah, begitu Semoga Mas kita Edo. ini bisa jadi masukan untuk pemerintah. Masukan? Ya. Ya, masukan itu bagus. Kalau pemerintah jangan sampai defisit ya gara-gara inilah. Defisit ini 3%. Ya. Loh benar sekarang itu. Contohnya sedikit aja. Saya nggak ngeritik. Tetapi ada realita. Ketika Asia Games ya, ternyata dikelola oleh swasta. Seharusnya negara. Ada apa ini? Nah ini ada yang bisa menjawab, ada pemerintah sendiri. Ketidaksanggupan pemerintah kah atau ada faktor lain begitu ya Cak Bowo Ya ya? tidak ada kesanggupan. Kalau kenapa? Baru saya mulai telanjang ya sampai besar. Kalau Asia Games itu harus pemerintah dong. Tapi sekarang ini oleh contohnya ada pihak swasta. Ini ada apa lah? Oleh karena itu inilah seharusnya tanggap, masyarakat tanggap, ya semua harus tanggap. Kenapa?
berarti negara kita itu sudah defisit. Makanya janganlah seolah-olah ini adalah, jangan. Kita transparan. Kalau itu benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Kalau ya haruslah sesuatu yang demikian ini bukan sehingga apa? Introspeksi dong. Gitu yuk. Oke. Terima kasih Cak Bowo untuk jawabannya. Ya. Bapak sudah terjawab pertanyaannya ya Pak ya? Ya, terima kasih. Dan kita tadi membahas tentang masa hukuman. Ketika orang yang melakukan kesalahan menyebabkan kerugian negara 50 miliar, tapi dihukum sama dengan seseorang yang merugikan negara lebih kecil. Nah, ditambah lagi ketika orang-orang yang punya kepentingan ini, Cak Bowo ya, masih dapat potongan lagi, apalagi di hari kemerdekaan seperti ini kan ada remisi-remisi yang diberikan pemerintah. Sebenarnya aturan remisi ini diatur dalam pasal berapa dan isinya seperti apa, Cak Bowo? Pasal 5, dalam arti demikian ya. Usaha menyangkut remisi dan rehabilitasi dalam arti demikian. Ketika ada sesuatu, contohnya korupsi, dia berapa nggak bisa bayar, tetapi dengan ancaman sekian, baru minta ketika berhubungan dengan jasa operator tadi gini. Jadi ada sesuatu yang berhubungan, dia bisa akan mendapatkan remisi ketika harus memang membuka suatu korupsi. Jadi kerjasama dengan penegakan hukum. Dalam arti kalau mau nanti dapat harus remisi. menuntaskan kasusnya, baru pemerintah akan memberikan bantuan. Bantuan, karena eksekusinya kalau itu memang kejaksaan dong. Ya, KPK itu seringkali memberikan sesuatu yang berhubungan dengan ketika membantu membongkar atau sama-sama itu namanya dapat remisi. Itu ada. Jadi remisi itu tiap-tiap 17 Agustus dapat. Kemudian ketika hari raya dapat. Baik galungan, baik ada Natal, baik ada raya itu ada. Ya, Sesuai tentunya agama yang ada di Indonesia ya. Di Indonesia ya. Ya. Nah, itu dapat dikarenakan masuknya remisi dari sini. Sehingga kalau sudah remisi dapat, maka bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Jadi kalau dihukum 5 tahun, bisa dia hanyalah dipotong masa tanahnya, bisa dia menjalani 2,5 tahun. Sudah dapat remisi, Dan terus kata Cak Bowo masih ya. ada kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan Kalau bersyarat. rapotnya bagus, kalau rapotnya jelek nggak akan dapat. Oke. Nah, di samping remisi, nah ketika ancamannya kurang dari dari masuk dalam setahun, jadi itu bisa mendapat cuti menjelang bebas, CB. Bisa kalau setahun ya, bisa dipotong nantinya remisi, baru nantinya bisa menjalani hanya 6 bulan. Ketika 1 tahun ya, itu namanya cuti menjelang bebas. Oke. Ada cuti khusus. Nah, ketika ada kena hajatan, orang tuanya meninggal dan sebagainya, dia bisa tapi dikawal. Itu ada cuti khusus nih. Cuti khusus itu boleh ya. di izin khusus juga cuti khusus namanya. Nah, ini adalah sesuatu yang diatur di dalam aturan undang-undang. Seorang narapidana dapat mendapatkan remisi ini ketika masa tahanannya sudah mencapai berapa nih, Cak? Nah, ditahan dulu, Cak Bowo. Oke. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hukum di Mata Bowo.